Halo Sobat BBGA, ketemu lagi di podcast BBGA kali ini dengan tema Investasi untuk Esok Muda Teknologi, Inovasi Cerdas, dan Solusi Finansial. Nah, di depan saya ini ada Kak Koko ya? Iya, betul, Kak Koko. Kak Koko Koko, aja, ya. Koko Geruk gitu. Jangan gitu, Kak Koko aja. Jangan gitu ya. Koko Crunch. Bukan, itu Bukan. kan makanan. Itu favorit saya kalau itu. Jangan. Koko aja. Koko. Kak Koko. Oke. Iya, Kak Koko. Iya. Kan nggak Cina. Emang oleh tit. Emang Cina doang yang punya Koko. Jawa juga punya. Oh. Ini contoh. Koko itu kakek ya? Bukan sih, salah. Apa? Nggak tahu saya masalahnya. Ya masa karmus. Oke. Ya. Kali ini kita membahas tentang muda teknologi. Nah, Kak Koko ini itu salah satu tim IT sekaligus humas di salah satu SMK swasta di Malang. Ya kan Kak Koko? Iya, betul. Ya betul doang ini. Iya, betul. Di salah satu SMK swasta di Malang. Iya. Oke. Sebelumnya aku ucapin terima kasih ya karena sudah hadir dan bahas tentang humas sama IT. Itu gimana sih awal mula Kak Koko ini masuk dan terjun di dunia SMK sih? Itu soalnya poin juga ya. Awal mula berarti ini ya? Awal mula. Coba. Enggak sih. Enggak. Jadi dulu itu awalnya Mm-mm. kan dulu sempat sebelum kerja di SMK itu sempat dulu kerja di tempat magang waktu SMK dulu. Magangnya di mana itu kalau boleh tahu? Di daerah Tasikmadu ada. Tasikmadu. Ya, itu bergerak di bidang IT, digital marketing. Dulu sempat kerja di situ sebelum kerja di SMK selama kurang lebih 3 tahun. Terus 3 tahun di sana. mungkin ada rasa jenuh ya, mungkin ya. 3 tahun cuma datang ngadep komputer udah. Terus akhirnya kan jenuh, akhirnya ya udah saya cari kayak cobalah cari kerja lain yang mungkin sesuai dengan bidangnya ya. Sesuai dengan bidang juga dan juga nambah wawasan juga mungkin ya. Terus akhirnya kan ada salah satu SMK swasta di Malang itu buka lowongan. Akhirnya saya masuk kirim lowongan kirim loker. Ya, lowongan ya, nyoba apply ya, lokernya. Terus akhirnya kan kok keterima. Ya udah akhirnya kan saya ya sebenarnya coba-coba juga sih. Maksud ya juga. Oke. Akhirnya kan keterima. Terus dari situ saya awal mula jadi humas. Pertama itu jadi humas kayak kalau humas di SMK itu kayak gimana ya, Mas? Kalau humas di SMK itu lebih tepatnya jadi yang membawa nama baik sekolah. Kalau menurut saya ya, soalnya kan tim humas di SMK terutama itu kan tugasnya kalau nggak ada kunjungan keluar itu kunjungan keluarnya biasanya ke SMP ya mungkin ya. Terus kalau nggak gitu kita nerima tamu dari luar. Kalau nggak kita yang keluar, kita yang nerima tamu dari luar, antara dua itu. Kayak semisal pendaftaran baru juga kan biasanya tim humas ya. Itu juga termasuk salah satu tugas humas juga. Follow up juga mungkin ya, follow up. Jadi kan awal mula aja saya jadi humas. Terus mungkin sekitar 1 tahun jadi humas ya. Dulu 1 tahun sih, terus sempet juga ditawari jadi IT juga. Soalnya kan juga basicnya di IT. Gitu, ya. Dulu IT-nya itu di bidang apa, Mas? Saya dulu RPL itu rekayasa perangkat lunak. Iya. Jadi emang khusus di software kayak website, aplikasi, terus kayak semacam ya yang lain-lain kan banyak macamnya. Tapi saya fokusnya di website aja dulu itu. Website berarti kayak semisal buat programnya. Ya betul. Jadi lebih di belakang layarnya aja, nggak kelihatan dari luar tapi udah kerja di belakang gitu sih dulu. Terus ya udah ditawarin jadi IT. Ya udahlah, tak coba aja lah. Ternyata ya enak-enak gampang juga, susah-susah gampang juga. Soalnya kan ini peralihan dulu dari yayasan sebelumnya. Emang bener-bener diem kan? Maksudnya kayak kerjanya itu cuma di kantor yang fokus sama komputer, terus harus menghadapin banyak orang. Itu kan kalau nggak salah juga presentasi. Iya, waktu jadi humas sempat presentasi ke kayak ke SMP, ke sekolah-sekolah. Jadi juga itu sih kalau menurut saya peran humas di SMK itu membawa nama baik sekolah. Jadi kalau kita baik di luar maupun dalam sekolah itu membawa citra baik ke SMK kita. Jadi seperti itu sih kalau. Ya semoga pas kunjungan tidak pakai jangan dibilang di sini lah. Nanti itu aib. Nanti aja. Oh iya. Iya. Kenal purprong.
Loh, jangan gitu. Jangan, enggak, bercanda kan. Ya, Ya kalau semisal presentasi-presentasi kan peralihan yang dimana kita yang awalnya benar-benar diem ya kan, iya, terus itu harus benar-benar bisa public speaking kan ya kan, iya, apalagi kayak kita memperkenalkan SMK kita itu ke anak-anak yang notabene kita nggak kenal sebelumnya ya kan. betul. Tapi emang basicnya suka ngomong sih dari dulu. Awal SMP mungkin udah suka ngomong. Iya. Jadi Pernah kagetnya ikut organisasi berarti sebelumnya? sempet waktu SMK dulu sempet ikut OSIS sama duta OSIS juga. Jadi kalau secara ngomong udah nggak kaget sih. Cuma kagetnya di depan orang banyak itu aja. Oh, Kalau iya ngomong iya iya iya. basic udah Basic. suka ngomong sih emang. Suka Iya sih, ngomong udah aja. kelihatan sih dari wajahnya. Emang suka ngomong sih. Emang wajah-wajah apa ini? Marketing ya? Enggak, ya emang gini wajahnya. Enggak dia enggak, Kok body shaming sih? enggak boleh gitu. Oke. Enggak. Oh gitu. Ya, Tapi kayak enggak kaget. Maksudnya kayak semisal ngomong di depan orang itu kayak masih ada rasa demam panggung enggak sih? kalau untuk sekarang udah Enggak ya? enggak sih udah. Malah sekarang Mm-mm. dikasih mic udah kayak lancar. Saya Hmm. maju nih. Udah tak makan semuanya. Apanya? Maksudnya saya kan kalau udah masuk ke Iya iya iya. kayak udah maju ke depan ya udah Mm-mm. itu tempatmu. Terserah mau ngapain. Iya betul betul. Nah, Apalagi kan pas kayak kita ngobrol sama anak-anak yang masih unyu-unyu itu kan pasti betul. masih masih apa ya? Jokesnya itu masih boleh lah ya kayak Ya masih masuk lah. Kan masih mm-mm. Gen Gen Z Gen kan. Z Gen Z Iya, Gen Z masih masih masuk. seusia kita ya. Iya, masih seumuran juga. Mm-mm. Jadi kayak masih nyambung lah ya untuk bercanda. Mungkin Betul. kalau semisal apakah ada tips gitu kalau semisal pas presentasi biar orang-orang mau dengerin itu kayak gimana biasanya Mas? Biasanya sih kalau saya waktu presentasi itu Mm-mm. biasanya sebelum masuk ke inti kayak Mm-mm. penjelasannya, saya kasih kayak semacam semacam games lah. Kayak Hmm. saya kasih tebak-tebakan dulu mereka supaya Dijuksin iya, gitu ya. supaya mereka tahu mereka itu Hmm. ngomong sama siapa sih di depan. Enggak yang setegang yang dibayangkan mereka. Jadi kita kasih yang seger-seger dulu, yang fresh-fresh dulu biar mereka Betul kayak betul nangkep, betul. "Oh, ini dari SMK sini." Jadi mereka juga mendengarkan dengan baik. Mhm. Mereka juga memperhatikan orang yang bicara. Kalau enggak diselangi sama bercanda, mereka dikasih kayak materi terus-terusan, kayak fokus materi. Mereka malah Mhm malah kayak mhm bosen, mhm jenuh gitu. mhm. Itu sih yang saya tangkap. Jadi saya terapkan di waktu saya presentasi di SMP SMP. Betul, soalnya emang Tuh. kalau menurutku Gen Z nih ya, Gen Z itu emang kayak orang-orangnya itu nggak bisa kalau dikasih yang terlalu serius, ya nggak sih? Betul, itu Mhm salah satu juga. Betul mhm. juga. Soalnya emang bener-bener mereka itu harus nyaman, santai, baru itu bisa masuk di apa yang kita sampaikan itu bakal mau diterima biasanya. Betul, iya. Oke. Apa saja sih yang sedang Mas dan tim kembangkan dalam infrastruktur di sekolah gitu? Kayak semisal kan kalau IT itu kan berhubungan dengan komputer dan lain sebagainya. Biasanya kalau di sekolahan itu upgrade-nya apa sih, Mas? Kalau untuk di sekolahan ya, Mhm mhm. terutama di bidang IT atau kayak Mhm. teknologi, yang pastinya pertama, yang saya upgrade atau yang kita upgrade itu pasti yang pertama website. Itu yang nomor satu. Soalnya kan Betul betul betul. kalau nggak ada Informasi. website, orang luar pun kita nggak akan tahu. Mhm. Untuk cari tahu sekolah kita, untuk Mhm. mengenal alamat maupun kayak profil sekolah, mereka Betul nggak betul tahu betul. kalau nggak ada website. Yang pertama website, terus yang kedua mungkin ke sosial media. Soalnya kan Ah iya sekarang betul. zamannya kan serba Digital. digital, apa-apa Mhm. semua udah pakai HP. HP, ya kayak Ya, dunia dalam genggaman lah ya tuh kalau sekarang zaman sekarang. tinggal buka HP, semua informasi kita tahu. Betul. Tanpa Mhm. harus kayak misalnya rumahnya jauh, mau ke tempat A, kita Mhm. nggak mau males jauh, tinggal buka HP, kita tahu lokasi A di mana, Mhm mhm tempatnya mhm. ada apa aja, jadi tahu. Mhm Sekarang tinggal buka HP gitu mhm. aja udah aman. Itu ya, perbedaan zaman dulu sama sekarang itu kerasa banget ya, Mas, ya. Apalagi Ya, kayak mulai adanya, hal-hal yang mulai online, kayak dulu sampai sempet sekolah online. Nah, itu, tuh. gimana nih tanggapan Mas Koko mengenai kayak anak-anak yang sekolah online? Kerasa nggak sih pas pas udah tatap muka gini gitu? Mungkin yang jadi signifikan ya perbedaannya sama Heeh. anak dulu sama Mhm setelah mhm. anak daring atau off online itu ya. Mhm. Yang paling kerasa itu di materi dalam penangkapan mereka sih. Jadi Mhm. anak yang udah terbiasa atau yang Mhm. dari awal mereka offline atau tatap Mhm. muka dibandingkan dengan anak yang online kemarin, pasca COVID kemarin itu beda Mhm. jauh. Dari pemahaman mereka, dari kayak Mmm. tentang wawasan mereka itu jauh beda banget. Kalau Tapi kalau menurut, mmm
kamu lebih kayak gimana nih? Anak-anaknya yang lebih mudah nangkep itu yang mana? Lebih suka yang main dulu sih kalau menurut saya. Oh. Kalau yang anak sekarang itu kan Susah diatur nggak sih susah ya? diatur juga. Pertama susah diatur. Terus kalau mereka nggak nyaman itu nggak bakal masuk. Meskipun Betul. kita kasih gambar dalam model Mm-mm. apapun, kalau mereka nggak Mm-mm. nyaman, nggak masuk, tetap aja. Itu Mm-mm. sih perbedaannya juga. Ada nggak kayak rules model maksudnya kayak cara pengajaranmu yang biar buat mereka itu jadi kan kalau nggak salah kamu juga ngajar juga kan ya? Itu tadi kita Iya, sempat ngobrol. Iya. sekarang ngajar TIK juga. TIK juga Ya, kan TIK ya. juga. Otomatis kan itu juga harus bangun chemistry nggak sih? Betul. Apakah ada kayak tips buat kita sebagai guru atau kayak gimana untuk mendekati siswa itu kayak gimana sih? Untuk mendekati siswa ya. Mm-mm. Terutama Biar nyaman, biar bisa. biar mereka nangkep yang apa kita sampaikan. Yang pertama sih kalau saya waktu ngajar, terutama waktu ngajar ya, itu ya udah saya nyantai aja sama mereka. Jadi saya ikutin mereka maunya apa. Misalnya kita sekarang materi ini, kalian mau nggak? Ada yang bilang nggak mau, hampir separuh gitu ya. Ya udah, nggak saya kasih materi dulu. Saya kasih misalnya ada game, ada kuis, ada kayak misalnya Nonton tanya film, jawab. bisa kan Kalau ya itu ya? nonton film mungkin waktu akhir jam pelajaran aja. Mungkin kalau di awal-awal ya ada game, ada kuis, terus ada kayak saya tanya jawab sama mereka. Jadi kayak ya udah kayak teman sendiri gitu aja. Nggak kayak guru sama siswa. Soalnya kan emang udah perbedaan zaman. Betul. Jadi sekarang bukan guru yang harus keras, kita yang ngikutin siswa sekarang malahan. Iya, malah kan ada yang namanya kurikulum merdeka nggak sih? Makanya Dimana mereka lebih dikeraskan, maksudnya lebih difokuskan sesuai dengan skill atau kemampuan mereka masing-masing. Nggak harus pinter semua materi ya. Betul, jadi malah guru yang harus ngikutin siswa. Misalnya siswanya mau A, ya udah kita ikutin. Asal nggak sampai ngelewati batas wajar dalam pendidikan gitu. Betul. Jadi kalau misalnya nggak mau A, kita paksa A, tetap aja nggak akan masuk. Sampai dia lulus pun juga kita nggak dapat apa-apa. Malah kita yang kayak harus ngulang lagi. Betul itu, betul. Lagi. Jadi gitu sih. Nah, kan ini juga ya, apa namanya, zaman sekarang itu kan ya ada yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan, AI. Betul. Nah, itu kan juga banyak banget siswa yang mulai menggunakan AI untuk mengerjakan materi yang mungkin kamu ajarkan atau tugas yang kamu ajarkan. Ini tanggapanmu kayak gimana nih? Kan jadi otak mereka itu kayak, aku mau ChatGPT aja dah, aku mau nge-AI aja dah, kayak gitu. Tanggapan mengenai AI ya terutama ya. Kalau dari sisi negatifnya, yang negatif dulu ya. Nanti yang positif yang belakangan aja. Kalau negatifnya itu siswa atau anak-anak itu cenderung lebih kayak menggampangkan atau menyepelekan tugas. Jadi mereka asal dapat tugas ngerjain ini, suruh jelasin misalnya materi tentang TIK. Mereka gampang wis, nanti aja. Ada AI kok, ada ChatGPT kok, ada Gemini kok. Tinggal mereka kasih prompt aja sesuai tugasnya yang dikasih. Udah selesai, tinggal copy paste, kirim ke gurunya. Itu yang mungkin negatifnya ya. Jadi anak-anak itu nggak dipilih dulu, nggak disaring dulu, bahkan nggak dibaca itu malah sering nggak dibaca, cuma udah keluar jawabannya, dikopas gitu aja, taruh kadang ke Word, PowerPoint, udah kirim ke gurunya. Itu sih kalau sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya mungkin anak-anak jadi lebih tahu ya, mengenal tentang teknologi sekarang, perkembangannya yang untuk dunia sekarang. Jadi udah sekarang tuh serba AI semuanya emang. Kayak bahkan uang pun sekarang nggak usah bawa uang cash, itu udah iya sih, pakai HP semua, pakai QRIS dan lain sebagainya. Kan termasuk juga. Sebenarnya itu kalau menurutku, kalau aku sendiri ya kayak AI itu boleh, tapi kayak tetap ada set boundaries gitu loh, harus ada batasannya. Iya, harus ada batasannya juga. Betul. Nah, cara menanggulanginnya biar siswa itu nggak kebablasan, bisa aja pakai HP dikumpulin pas jam pelajaran gitu. Apa sudah menerapkan kayak gitu? Sudah menerapkan sih, udah dari 2 tahun yang lalu udah menerapkan. Jadi kalau waktu pelajaran pertama itu sampai pulang mereka ngumpulkan HP. Paling nanti ngambil HP waktu istirahat, waktu ada kayak nyari tugas, itu baru dikasih HP sebentar aja, tapi nggak sampai pulang. Cuma dikasih mungkin 10 menit, 15 menit, dikumpulkan lagi. Pas jam istirahat dikasih nggak? Dikasih sebentar. Waktu istirahat pertama, istirahat kedua nggak. Gitu sekarang. Nah itu kan juga mereka juga jadinya nggak AI sih otomatis kan. Kan mereka jadi
baca gitu kan. Kalau untuk mengerjakan tugas yang kamu berikan atau guru lain yang berikan itu kan pasti baca kan ya. Iya, sekarang jadi seperti itu, seperti itu, harus baca, nggak mau harus pakai kalau misal pakai HP, kalau pakai HP dan nggak dikumpulin tuh kan pasti memicu anak-anak buat itu sih. Wah, udah buka macam-macam, ada TikTok, Shopee. Betul. Kemarin aja pas waktu nugas itu saya kasih tugas kan, saya kasih soal sekitar 5 gitu, udah 5 itu. Kok banyak Pak, soalnya 5. Udah ada yang kayak gitu, ada yang udah, waduh anak-anak ini dikasih soal 5 aja kan. Oh, mereka udah protes itu? Udah protes, ya itu mungkin perbedaannya ya, anak sekarang sama anak yang dulu. Itu dikasih soal 5 itu udah kayak ngeluhnya kayak berasa banget, padahal cuma 5. Padahal dulu kita kalau semisal sekolah itu soal 40 ABC-an. 5 nggak ada soal esai 5. Minimal itu soal dulu, sekarang kalau saya itu 50 dulu. Betul sama 50, sih. Paling nanti paling dikit 40 lah. Kan kita kan beda jauh ya Pak ya umurnya ya. Enggak. 40 kan. Saya seumuran. Saya masih 17. Oh, berarti saya 18 ya? Enggak, kamu 16 kayaknya. Alhamdulillah. Masih nom. Masih 6 masih muda. Oke. Nah, untuk transformasi digital ini terus juga kita juga sempat nyenggol tentang AI. Nah, kalau kakak sendiri nih atau mas ya, pokoknya tadi aku udah terserah ya manggilnya apa tuh ya, kakak atau mas. Jangan om aja. Om. Jangan mas aja. Kakek? Jangan. Jangan gitu dong. Nanti kan mas aja. Oke. Apa kak nggak apa-apa. Ya, Kak Koko. Boleh. Oke. Kok aneh tapi ya. Mas Koko aja. Mas Koko. Ya. Nah, Mas Koko ini kan juga ngajar kan ya, otomatis kayak buat silabus gitu nggak sih, silabus terus juga buat modul dan lain sebagainya itu juga menggunakan AI nggak? Apa emang bener-bener searching? Wah, keren banget sih kalau searching. Kalau modul ya searching sih, tetap searching, nggak harus pakai AI ChatGPT, enggak. Kalau modul saya masih searching, masih kayak saya kasih materi apa, saya cari dulu, saya riset dulu, saya kayak apa istilahnya, saya kulik dulu tentang materi yang akan saya berikan, mungkin ke pertemuan berikutnya, pertemuan minggu depan atau bulan depan. Saya cari dulu, saya search dulu supaya nanti ini sampai ke anak-anak dengan kayak ini ke anak-anak ini cukup materinya segini aja, jangan sampai lebih. Kalau dikasih materi lebih nanti anak-anak juga overload. Betul. Kalau semisal modul-modul kayak gitu kan emang sudah ada patokannya nggak sih? Iya, kalau udah ada pakemnya sih. Pakemnya, apalagi kan kayak sekarang ada kurikulum merdeka itu. Pasti kan mereka para guru itu juga sama-sama membuat silabus juga yang sama, modul yang sama gitu. Nah, iya, sesuai dengan apa ya, materi yang mungkin ya. Iya, betul, sesuai materi. Dia ada pakemnya juga sekarang. Iya sih. Kan banyak orang yang berpikir AI itu hanya untuk industri besar. Nah, menurut Mas ini ya, berapa kayak relevan nggak AI untuk dunia pendidikan sampai saat ini? Maksudnya kayak menurut Mas ini ya, apakah nantinya ini semuanya itu akan menggunakan AI atau kita harus perlu melawan nih AI karena harus benar-benar dibatasi nih AI kayak gitu? Apa menurut Mas ya udah nggak apa-apa lah, kita ngikutin zaman aja lah kayak gitu? Apa kayak gimana? Kalau menurut saya ya, terutama yang tadi AI yang kayak di dunia pendidikan itu harus gimana? Kalau menurut saya sih tetap harus butuh kayak tenaga selain AI ya, kayak tenaga manusia tetap butuh. Meskipun nanti sampai ibaratnya sampai tahun 2029, 2030 tetap masih butuh orang untuk mengakses AI tersebut. Tapi kan kayak mengurangi nggak sih, mengurangi tenaga kerja? Mengurangi pasti, emang kerasa banget. Sekarang itu semua, bahkan ada yang kayak dosen atau guru itu bahkan sekarang kalau ninggal kelas mereka ngasih tugasnya itu lewat AI semua. Iya, kayak semisal ada yang menjelaskan gitu kan, dia prompt gitu kan. Ada promptnya juga, mereka tinggal bikin dari rumah kasarannya gitu ya. Udah nanti ada tugas atau ada jam yang ditinggal itu mereka kasih ke kelas tersebut. Jadi mereka udah sebetulnya ngegampangin juga. Kita juga nggak kesulitan juga. Kalau mungkin pas waktu tabrakan atau mungkin ada jam yang kayak bentrok gitu ya kan, kadang juga
manusia kan ya, kebetulannya kan masing-masing ada yang berbeda-beda, ada yang cuma ngajar 1 kali, ada yang cuma ngajar 2 kali, ada yang ngajar sampai 5 kali, 6 kali. 6 Jadi jam gitu ya. ya itu dimudahkan sih kalau menurut saya. Tapi Kalau tetap ada AI. meskipun ada AI, secanggih apapun AI, tetap kita harus butuh tenaganya atau SDM-nya. Itu sih. Iya sih. Tapi menurutku kayak pas udah ada AI ini ya, tenaga pendidik atau tenaga pekerja yang lain itu lumayan berkurang nggak sih? Jadi kayak cari kerja, lowongan pekerjaan dan lain sebagainya itu susah banget sih menurutku. Ya nggak sih? Betul, betul. Sekarang juga udah hampir semua, bahkan pabrik-pabrik juga udah mulai AI semua, robot semua. Kalau sekolah sih mungkin ada beberapa yang masih menggunakan tenaga offline ya. Mungkin cuma kalau untuk AI mungkin di sarana pembelajaran, di materi, mungkin atau di kayak ada program sekolah tentang teknologi mungkin masih dipakai. Selebihnya masih ada yang pakai offline, masih pakai tenaga manusia, tenaga SDM. Iya sih. Kalau untuk website sendiri, websitenya SMK ini gitu tuh ada AI-nya juga atau kayak gimana? Kalau untuk website kita nggak pakai AI. Oh bener-bener buat itu ya? Bener-bener buat dari awal, jadi coding awal dari kerangkanya, basicnya sampai jadi Kebetulan yang buat masnya emang? cuma memaintain aja sih. Wah, udah keren. jadi cuma tinggal upgrade aja. Upgrade. Tapi ya lumayan, upgrade-nya 70% lah, lumayan. Wah, iya sih. Kan peralihan juga dulu sempat dipegang orang yang A, terus disuruh megang ke saya orang C, otomatis kan permintaan atau kayak perbaruan mesti kan harus dilakukan. Jadi sekitar 70%-an lah kita bangun lagi dari awal. Tapi kita nggak pakai AI kalau untuk website. Kita jadi pure coding dari awal sampai jadi tampilan grafis di website online tuh semua coding dari awal. Nah di websitenya tuh isinya apa aja mas biasanya? Yang pertama saya tampilkan profil sekolah pastinya ya, terutama profil sekolah, terus ada alamat juga. Itu video nggak sih bentuknya? Ada video, ada foto juga. Kalau untuk profil sekolah nanti ada foto, video, terus kalau untuk yang penting kedua itu ada alamat sama call center yang bisa dihubungi. Call center terus mungkin setelah 2 tadi ada halaman untuk kayak orang-orang itu ngelihat kegiatan di sekolah itu apa aja, kayak galeri, kayak jurusan di sekolah itu ada apa aja, kayak eskul ditampilkan di situ juga ada. Jadi yang selebihnya atau yang lainnya mungkin halaman itu aja sih, kayak galeri, kayak pemberitahuan jurusan. Iya, terus juga kayak mungkin ada nggak yang kayak Instagram yang langsung dipencet terhubung di Instagramnya atau media sosialnya? Ada juga. WhatsApp juga mungkin ya? WhatsApp, IG sama ada YouTube juga. Jadi kalau misalnya orang-orang kesulitan mengakses YouTube lewat YouTube, tinggal buka website aja, nanti tinggal ada di bawah, ada buttonnya di bawah, tinggal diklik aja logo YouTube-nya, nanti langsung keluar ke halaman YouTube SMK yang saya kerjain. Jadi seperti itu. Oke, FYI ya mas ya. Sebenarnya ini PT BPR itu lagi ngadain atau membuat AI juga. Ini salah satu teman saya itu berhasil membuat kayak kan kadang kan orang itu bingung banget kan, kayak kita kan ada produk nih kredit, deposito, tabungan. Nah dulu kalau zaman dulu itu mungkin menggunakan customer service kan ya, customer service CS ya, kan harus ada manusia ya. Kalau menurutku sisi positif untuk AI zaman sekarang itu kita itu benar-benar dimudahkan tanpa memerlukan orang untuk yang benar-benar ngehandle 24 jam. Iya, ya kan, untuk customer service. Nah, kalau untuk di PT BPR ini kan ya lumayan juga. Kita menyebutnya BPGA, Mas. Nah, Bank Perekonomian Rakyat Gunung Arjuna, BPGA. Nah, BPGA ini punya AI di Instagramnya, Mas. Jadi, iya, jadi kayak pas nih kita buka Instagram, kita stalking nih ya. Terus itu kayak ada asisten AI BPGA gitu. Dipencet aja, nanti dipencet. Terus itu produk di BPR Gunung Arjuna apa aja gitu. Nanti ada ya yang AI yang menjelaskan gitu. Pakai voice over gitu ya berarti ya? Enggak voice over. Enggak. Chat. Pakai chat juga, langsung chat. Hampir sama kayak ChatGPT. Langsung keluar program. Bedanya itu kayak dia itu prefer di produk BPR gitu. Oh, gitu. Cuman kan kalau untuk tanya-tanya itu kayak mudah banget sekarang. Kayak semisal nih ngechat hari ini aku mau ke BPGA tapi alamatku ada di Lumajang. BPGA Lumajang mana ya? Nanti dikasih alamatnya. Kebetulan kita juga banyak banget unit dan cabangnya, Mas. Gitu sih. Jadi kayak nanti akan diarahkan ke alamat terdekat
gitu. Kalau menurutmu alamat terdekat dari Lumajang mana? Terus kayak semisal kalau menurut kamu alamat yang dekat dari Wulingi mana, Blitar mana, kayak gitu. Kita ada semua. Langsung keluar semua dia. Tinggal klik aja. Kayak semisal AI itu sebenarnya memudahkan. Apalagi ini lumayan keren juga sih BBGA ini. Bisa membuat AI yang dimana emang sangat memudahkan kita sebagai orang-orang yang megang media sosialnya sih. Maksudnya kan kita nggak balesin 24 jam. Iyalah, AI yang kan balesin. Masih nggak mungkin kalau 2 jam kita stay di customer service. Betul. Makanya ini sambil memperkenalkan ya Sobat BBGA, memperkenalkan inovasi terbaru dari BBGA yang dimana kita memiliki AI untuk bertanya langsung apa sih produk di BBGA, terus juga kalau semisal tabung di BBGA atau deposito di BBGA itu kayak gimana sih gitu. Dan kabarnya ini kita akan membuat aplikasi juga yang berhubungan dengan kayak aplikasi yang berhubungan dengan AI juga. Nanti pokoknya adalah nanti kita akan terus upgrade itu. Itu sih kerennya kita ini. AI juga di IG ya. Iya. Kayak mind blowing aja kan sebenarnya. Dulu kan IG udah buat scroll aja. Oke lah untuk memperoleh informasi ya. Itu kan lebih ke konten. Dan lagi Mas, kalau kamu tahu dan stalker IG-nya itu isinya mengenai AI. Jadi kayak semisal nih ada informasi terbaru dari BPR, itu semua AI semua. Wajah-wajah yang ada di Instagramnya itu AI semua. Bukan wajahku atau wajah siapa-siapa yang di konten, itu nggak ada. Maksudnya emang bener-bener menggunakan AI. Dan itu masih belum pernah ditemuin sih, masih aneh ya kayak di ya masih belum ditemuin di bank-bank lainnya atau kayak tempat-tempat lainnya gitu. Itu menurutku keren juga ya, kita ngikutin zaman. Nah, meskipun ada AI, untungnya di sini di bos saya ini, di bosku itu kayak ya kita masih perlu SDM-nya karena kan untuk ngeprom itu tadi gitu. Jadi tetap mempergunakan SDM-nya, tetap juga menggunakan teknologi dan perkembangan teknologi. Kalau kita itu mudah teknologi atau mudah di teknologinya gitu. Nggak sampai gaptek gitu ya istilahnya. Banyak belajar banget sih aku belajar di perusahaan ini. Lumayan keren sih. Apalagi kan kita ada tiga produk, ada kredit. Nah mungkin kalau kredit itu buat orang yang pingin buka usaha. Gitu. Kan semisal nih Mas Koko nih ya pingin punya F&B gitu ya. Kalau F&B jangan. Kayaknya pengen cafe gitu aja. Ya kan cafe food and beverage. Emang iya? Iya kan ikut F&B itu kayak ya kopi-kopian tapi makan juga gitu. Apa lebih ke kopiannya aja? Kopiannya aja sih buat nongkrong gitu. Beverage aja kayak minuman doang. Iya, full kopi udah berapa jam kopi. Ya terima kasih ya sudah membukakan. Udah nggak usah makan kopi aja berapa jam itu. Gak usah nyindir. Nggak ada. Itu cuma pikiran aja. Pengennya apa kopi-kopi apa ini? Ya tema-tema anak muda sekarang kan skena ya skena terus yang industrial mungkin anak-anak kan lagi booming banget sekarang tuh tema-tema kayak bangunan semi jadi belum jadi. Vintage gitu nggak sih? Bukan industrial namanya. Jadi kayak gitu. Semacam bangunan belum jadi, masih ada semen-semennya, masih ada tukangnya, masih ada orang ngecor, jadi seperti itu nanti konsep. Gak jelas biar anti mainstream aja. Kan ide kan boleh kan boleh kan nggak apa-apa kan ide. Oke, terima kasih atas idenya ya. Kan? Jadi itu. Oke, bisa kredit ya Mas nanti kalau semisal butuh utang ya buat modal usaha boleh. Dan gacoknya lagi ya nih ya, kita kan juga ada deposito. Nanti kalau semisal nih ini plan aja ya, kalau mau digunakan juga nggak apa-apa sih, ideku aja nih. Nah gitu. Awalnya utang nih ya, terus kamu buka usaha ya udah sukses, gede itu usahanya, sukses. Ya, jadi Pak Koko nanti. Ya. Pak Koko, ya. monggo Pak Koko. Gini, monggo. Ya gitu terus. Iya, terus itu udah nih ya, kamu nabung aja pelan-pelan, nabung dulu sambil usaha sambil nabung. Terus habis udah nabung di deposito, digandakan duitnya gitu sih. Itu kan invest. Kayak itu dong. Nggak jadi. Prit. Ya, tahu. Jadi bisa digandakan gitu. Kayak semacam invest lah ya, investasi gitu. Aku nyebut gandano ini. Kan gandain gitu. Ya, maksudnya kayak investasi. Nah, kamu tahu nggak sih kayak kita beli dulu jajanan. Banyak jajanan. Enggak, maksudku jajanan SD dulu kan cuma 500-an doang kan.
Kalau Ya, sekarang? enggak, saya dulu 100, ada yang 100. Emang kan? Ada nasi goreng 100 rupiah ada. Iya, waktu SD Eh, kita saya kan seumuran cuy. enggak kan tuan kamu. Saya masih muda. Hmm, Ada dulu sempat SD itu nasi nasi goreng goreng 100 rupiah. segini, 100 rupiah. Jadi kan uang saku dulu kan 500 sudah banyak, 500 rupiah dulu udah banyak dulu SD. Jadi Ya kan itu inflasi itu ya. uang saku 500, beli Mm-mm. nasi goreng 100-an itu beli dua. Dua langsung saya satukan jadi satu cerek, sama ada beli gorengan kayak Gorengan kerupuk. dulu berapa? Gorengan paling cuma 25 rupiah. Ada dulu. Sempet ngerasain juga. Aku nggak ngerasain. Berarti kamu kurang update. Oh, Terus soalnya aku tuh ngerasainnya tuh jajan masih 250 ku saya ada, masih ada. itu udah ngerasain juga. Itu Oke lah. sih 50 rupiah tuh dulu masih ada yang gambar monyet itu. Bukan monyet, gambar Mo- apa ya? Kayak pohon kelapa gitu. Oh iya ding, yang kertas itu loh. Iya, ada yang kertas gambar monyet. Orang Mm-mm. hutan, Orang hutan, orang Nah, hutan. Nggak usah dimirip-miripin, nggak usah. enggak, gitu. Gini. Jangan gitu. Prit. Oke lah. Boleh. Boleh. Masuklah ya cuksku ya. Setuju. Kalau lucu ya tapi ya. Alhamdulillah lucu. Oh iya, wes. Ya itu sih. Nah itu kan bisa nanti. Soalnya ya gini ya, kan kalau zaman dulu itu kita beli jajan itu kayak masih murah kan. Bayangin sekarang uang 50 ribu. Kita ke coffee shop itu cuma 20, kita beli kopi doang 25 ribu. Nanti foodnya itu kayak kita beli apa ya? French fry. Betul. Itu kan Cireng. kayak cireng. Cireng. Terus French fry. french fries, cireng. Nah itu kayak Ketawa, saya nggak kenapa. lucu. Iya kan, betul kan? Nah itu kan kayak semisal 15 ribu ya. Nah udah 40 ribu itu duitnya ya kan keluar. Buat jajan doang. Kalau dulu jauh banget kan sama dulu. Dulu 50 ribu udah bisa Makanya jajan. Iya kan? Kan sekarang 50 ribu udah kayak nggak ada. Sembubu kacangnya. Sekarang 50 ribu udah kayak nggak ada harganya sekarang. Jujur sih, Iya. kerasa banget sekarang. Nah ya makanya itu kan kita kan juga butuh investasi, yang dimana investasi ini karena adanya inflasi kita perlu investasi. Kalau semisal zaman sekarang itu ya banyaknya kegagalan kayak naudzubillah kayak perceraian, terus juga Iya, amit-amit. Iya. Anakku itu anakku. Udah punya anak? Oh belum. Katanya udah punya anak. Lama gak ketemu udah punya anak ternyata. Kak ketemuku kapan sih? Iya. Terus tadi gimana? Ya itu, ya kan otomatis nyampe mana tadi? Tadi sampai Cilok. Oh ya. Ya itu kayak semisal kalau semisal sekarang itu bener-bener harus ada investasi yang dimana kita itu ada tabungan yang apa ya, kayak uang gitu loh, uang untuk diinvestasikan terus nanti ada bunganya dan lain sebagainya. Itu perlu karena kegagalan kayak perceraian dan lain sebagainya itu terbentuknya dari apa? Ekonomi. Kalau kita nggak bisa manage keuangan itu kayak menurutku bakal jadi bom waktu gitu ya nggak sih? Betul sih, setuju sih. Jadi mulai sekarang nih anak-anak juga nih kita punya loh tabungan anak-anak. Kalau semisal nanti iya, kalau semisal nanti anak-anak kepingin nabung di BPR, bahkan deposito kita itu kalau semisal bukan deposito kita itu bisa mendapatkan emas. Jadi kalau kamu mau naruh uang kamu kita akan ngasih emas cuma-cuma itu. Ada. Mas siapa ini? Mas Koko. Kasih dapat emas juga kalau deposito. Iya, emas, literally emas ya. Iya, bukan emas kan, bukan emas. Emas, bukan emas. Kalau emas kan beda lagi konteksnya. Beda lagi, beda. Emas, dapat emas. Bahkan mungkin tabungan mungkin ya ke depannya mungkin kayak gitu. Nanti akan bener-bener kita kabarin sih kalau misal pingin tahu update mengenai Bank BPR Gunung Arjuna. Stay tune di Instagram, YouTube, bahkan TikToknya juga gitu. Itu boleh nanti infoin aja ya kalau ada kayak soalnya penting banget loh nabung buat jangka panjangnya kayak gitu. Iya, betul, setuju sih. Kan kita keluar juga harus ada budgeting nggak sih? Ya nggak sih? Iyalah, haruslah. Kalau semisal kita nggak budget itu, terus akhir bulan itu kita bener-bener keteteran. Betul. Ya, saya ngalamin sekarang. Sering sih, bukan sering nggak sih? Sering dulu waktu
Iya sih waktu itu sering lah kepake buat apa nggak tahu loh, kok udah tinggal segini kan juga apa juga nggak kontrol juga jadinya kayak loh aku kok jajan akeh, Aku jadi betul. terus tiba-tiba akhir bulan waduh Nah, tinggal sekarang segini. kontrolnya kayak gimana itu? Kalau sekarang sih membatasi kiris sih kalau saya, jadi lebih Hmm. lebih sering pegang uang aja sekarang. Kalau pakai uang digital lebih sering boros kalau sekarang. Malah aku kebalik sih. Jadi aku tuh membatasin uang cash. Ih, aneh. Itu jujur ya, karena Ya, kalau semisal aku membawa uang cash itu kayak nggak berarti. Misal nih ya, oh iya aku punya cash nih 100.000. Ya wes, habis di mana itu? Kayak ngopi. duh, Ya wes lah ngopi, kayak uang cash aja gitu. Bensin, nah kan? apa itu bensin? Bensin? Bensin, Nggak ada bensin. bensin. Iya bensin. Ya wes lo, manusia boy, Iya iya. bukan Bukan, nabi, iya betul. Emang nabi? bukan. Iya sih betul tuh. Tapi kalau saya sih Hawa. jujur lebih borosan pakai uang digital sih. Soalnya kan sekarang Langsung ya, iya nggak usah bawa dompet. Dompetku ketinggalan. Ada HP, tinggal buka aja. curious. Beli misalnya beli apa, jajan, beli minum, beli Curious itu yang dimandiin setiap hari Jumat. itu bukan QRIS, itu Apa? keris. Curious. Keris. Lucu deh pokoknya. Jangan gitu ah. Suruh-suruh. Suruh-suruh. Nggak ilah. Jangan gitu. Iya, iya. Maaf lah. Iya ya. Kilap-kilap. Dimaafkan. Dimaafin kok. Ya itu. Ada yang ditanyakan mungkin dari BPR ini? Mungkin cukup sih. Udah. Mm-mm. Tadi udah tersampaikan semua mengenai kayak kredit, Kredit, deposito. udah tuh. Oke. Nah, kalau semisal balik lagi ya nih ke sekolah ya. Kalau Iya, iya. semisal di sekolahan itu kan kadang itu ada yang namanya keterbatasan alat ya Mas ya. Mungkin dari PC, terus juga kadang WiFi, ya kan? Betul betul betul. Itu kayak gimana biasanya? Langsung di maintenance atau eh nunggu dulu, nunggu dulu perintah dari bapaknya? Enggak. Ini dikat aja. Secara infrastruktur ya. Mm-mm. Jujur ya, ini kalau saya boleh jujur ya. Mm-mm. Jujur secara infrastruktur terutama kayak untuk Alat juga, kalau alat, infrastruktur terus kan lebih. kayak alat, terutama alat ya. Itu Mm-mm. jujur kayak keteteran banget di alat. Soalnya emang nggak Mm-mm. memadai. Soalnya kan itu alat di Mm-mm. sekolah saya yang sekarang ini Masih. itu masih dari yang yayasan lama. Jadi itu sekarang itu udah banyak yang kayak rusak, udah nggak bisa nyala, Mm-mm. udah harus diservis ulang atau nggak itu harus Mm. sudah diganti. Mm. Jadi emang jujur kesusahan banget di alat. Itu cara menanggulanginnya gimana? Udah sempet diservis juga, udah sampai pulang sore Mitra juga, adik berarti ya. udah di maintenance segala macem juga, udah diakalin bahkan sampai diinstal ulang juga, tetap kayak kak iso ini, harus minta kayak ganti, udah kayak harus Ya, berarti upgrade harus lagi. pengajuan ya berarti Iya ya. betul sih, itu sih yang kalau jujur ya menurut saya emang Mm-mm. kekurangan banget di alat. Jadi kasihan juga untuk siswa, jadi mereka juga kesusahan juga untuk memakai alat kalau alatnya seperti itu kan. Kalau kalau mungkin kalau yang pakai saya mungkin it's okay lah, soalnya udah tahu alat itu rusaknya di mana, udah sering megang alat kayak gitu, Iya. komputer gitu. Dan lagi kan kalau semisal sekarang itu ya kan memang dibutuhkan ya alat-alat yang proper, terus itu buat anak-anak karena emang bener-bener digital banget kan sekarang. Apalagi kan Iya kamu emang terjunnya di humas dan juga IT yang ya notabene emang digital, betul ya betul, kan. betul. Iya Terus kalau semisal di humasnya itu pernah nggak sih kayak collab 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 sama pihak luar gitu atau datengin siapa gitu? sejauh ini Mm-mm. kalau untuk collab ya, collab apa ini, collab apa dulu? Ya, apapun yang bisa membantu entah itu dari Institut segi iya, oh dari instalasinya, kalau collab sih sempet ada sama kayak universitas, kampus-kampus gitu. sama kampus di Malang terutama ya. Oh iya Terus sih, heeh, ada betul. yang sama di luar Malang itu ada sekitar satu, kalau di luar Malang ada satu. Terus kalau di Malang Raya itu ada sekitar satu, ada sekitar tiga lah kalau untuk universitas ya, untuk kampus ya. Jadi itu mereka kayak collab kalau ada acara kayak ada seminar, terus kalau ada event-event kayak ada pentas seni, itu mereka kayak datang kadang ke sekolah ngasih kayak entah itu bentuk fisik barang atau entah bentuk fisik kayak support orangnya dari kampus ke
sekolah kita ke SMK kita itu sering sih kalau ada acara pentas seni. Oh iya. Kolab seperti itu sih kalau untuk yang sering terjadi. Nah itu aku juga ngelihat ya, aku kan juga stalker mengenai SMK ini ya. Nih, SMK SMK ini lumayan keren sih, mulai dari akreditasinya ya kan. Dia kan ya, terus juga beberapa anak-anak yang ada di sana, begitupun juga SDM yang ada di sana itu menurutku keren juga. Kayak semisal guru-gurunya emang sesuai sama sesuai dengan jurusan yang ada di sana. Terus juga anak-anaknya juga lumayan keren-keren dan pinter-pinter. Nah itu institut ini SMK lah ya. SMK ini tuh bekerja sama juga nggak sih sama kayak dunia pekerjaan? Kan kalau SMK kan magang kan ya. Dunia pekerjaan itu kayak sampai sejauh mana mereka? Untuk magang. Kalau untuk magang dan nanti kalau semisal lulus, setelah lulus ya. Kampus juga. Ada sih sama beberapa, kayak ada apotik. Ada rumah sakit juga, tapi khusus di Malang Raya aja. Kalau untuk apotik rumah sakit itu nanti untuk magang biasanya, untuk anak magang di kelas 11 atau di kelas 2 nanti akan kita bikin MOU. Kita ada setiap tahunnya, ada setiap 2 tahun sekali itu ada sama rumah sakit sama apotik. Ya lumayan terkenal nggak sih ya rumah sakitnya? Kayak Saiful Anwar ada nggak? Ada sempat sama Saiful Anwar juga tahun kemarin. Bahkan yang sekarang kerja di sana ada lulusan tahun kemarin. Wah, keren sih. Yang baru wisuda tahun kemarin itu ada yang kerja di sana jadi instalasi di Saiful Anwar. Farmasi? Iya, farmasi, instalasi farmasi obat di Saiful Anwar. Wah, keren. Kan lumayan kan ya gajinya. Kan nanti belum kalau dia udah kuliah S1 juga kan juga udah. Wah iya, pasti akan udah menunjang gajinya juga. Betul lagi, iya, pasti akan nambah sih income-nya itu ya. Kalau semisal diperbaiki, ditambahin kayak S1 atau kayak gimana, melanjutin, menunjang karirnya, jenjang karirnya lah ya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Mas Koko atas waktunya. Semoga nanti kedepannya itu semakin sukses. Amin. Mulai dari SMK-nya atau doa untuk orang ini? Saya aja. Oh ya, semoga banyak rezekinya. Amin. Terus selalu sehat. Nggak semoga deh, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang unlimited sampai bingung duitnya mau dikemanain. Aku juga ya, amin. Terus kok gitu doa? Ya, amin. Terus juga nantinya maksudnya dapat jodoh yang baik, yang sayang sama keluarga. Ya kan belum nikah kan ya? Guys, belum nikah. Masih. Atau kalau mau promosi IG-nya juga nggak apa-apa. Jangan sih, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Ya. Mungkin itu aja ya Sobat BBGA, dan see you. Sorry guys.